Terungkap, Australia pernah berencana menyerang Indonesia dengan membom Jakarta. Sejarah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia kerap diwarnai dengan tensi ketegangan naik turun karena takut adanya ancaman berbahaya. Untuk saat mendaratnya pasukan interfering di Timur-Timur, kita juga merancang ancang untuk mengamankan pendaratan itu dengan tekanan polisi, politik, juga militer. Jadi merencanakan serangan ke ibu kota Indonesia, Jakarta, pada September. Hal itu diungkapkan oleh seorang Selandia Baru, David Pitjes, dari Direktur Pusat Studi Strategis di Universitas Victoria Wellington. Unsur yang akan menyerang Jakarta merencanakan akan dilaksanakan menggunakan pesawat tempur pembom F-11 milik RFID. Bagian disebutkan, Dinkes Roger, kapal perang Australia juga disiagakan dalam kondisi setiap tempur melawan TNI. Intinya semua kekuatan militer Australia siaga penuh demi lancarnya pendaratan Interfirm di Timur-Timur. Lantas kenapa Australia sampai merencanakan serangan presisi untuk membom Jakarta? The Case menjelaskan, hal ini karena ulah kapal selam dan pesawat tempur Indonesia yang secara agresif dianggap mengancam pendaratan Interfirm. Taktik auto ancaman pendaratan itu menimbulkan pertanyaan tentang giat militer Indonesia mitra. Katanya berbagai kapal perang juga dibayangi saat mendekati Timur-Timur. Untuk serangan ke Jakarta, The Case juga mengungkapkan para perwira militer senior Australia mengatakan kepada F-11, ia juga siap agar suatu waktu dapat menyerang Jakarta untuk melumpuhkan instalasi komunikasi militer di sana. Bahkan Australia memperlakukan tingkat kesiapan tinggi selama 10 hari. Pertama, selama operasi pendaratan inverter di Timur-Timur berlangsung, pembobol yang akan dilakukan F-11 antara lain dari keseluruhan pengerahan seluruh pasukan pertahanan Australia. Pasukan Australia sedang dalam kesiapan tertinggi saat itu. Diberitahu oleh orang-orang yang benar akan melakukan hal itu akan menjadi profesional serangan besar, akan mendapat respon besar, ujar The Case. The Case kemudian mengutip perkataan Admiral Peter Michael, Kepala Staf Angkatan Laut Kerajaan Selandia Baru, menyatakan bahwa fregat merupakan versi kapal selam yang tak teridentifikasi ketika pasukan intervet berlayar menuju ke kota sungai Timur-Timur. Bahkan pada suatu waktu tiba-tiba kapal itu menghilang dari pantauan yang menyebabkan pesawat pembom pemburu serta kapal perang Interfirm kelimpangan melacaknya. Tensi ketegangan yang meningkat ketika hasil revenue memutuskan Timur-Timur ingin mereka merdeka dari Indonesia yang menyebabkan kerusuhan milisi pro-Indonesia di sana. Hal itu disinyalir The Case membuat kapal selam Indonesia aktif mengganggu unsur kapal perang Intervet. Perwira Intervet Australia memandang perang pejuang atau milisi dan kapal selam Indonesia sebagai ancaman nyata di sejumlah front, kata The Case. Atas saran Angkatan Laut Indonesia menggunakan kapal selam dan semua hal lainnya, tetapi nyatanya mengkhawatirkan mereka adalah kapal selam itu bisa digunakan untuk menyelinap di malam hari dekat armada Intervet dan menurunkan pasukan khusus yang mungkin telah keluar dari. Nyatanya yang mengkhawatirkan mereka adalah kapal selam itu bisa digunakan untuk menyelinap di malam hari dekat armada Intervet dan menurunkan pasukan khusus yang mungkin telah keluar dari menenggelamkan salah satu kapal Interfirm ketika berada di pelabuhan Dili atau di lain tempat. Namun penjelasan The Case langsung mendapat tanggapan dari juru bicara Kementerian Pertahanan Australia yang saat itu masih menjadi Menteri Pertahanan dipegang oleh Peter Reid. Kami tidak akan berkomentar secara khusus mengenai hal-hal super channel dan pada keadaan kesiapan pada saat itu. Operasi Intervet dilakukan dengan persetujuan penuh dan kerjasama pemerintah Indonesia dan pasukan pertahanan Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan di satu sisi Australia serta Selandia Baru di sisi lain mengalami tekanan berat selama masalah Timur-Timur, tetapi sejak itu meningkat menjadi lebih baik.